Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif rahimahullah. Pertanyaan ke-1, apa kewajiban pertama bagi seorang hamba? Kewajiban pertama bagi seorang hamba adalah mengetahui tujuan dia diciptakan oleh Allah, perjanjian yang telah Allah ikatkan pada dirinya, tujuan diutusnya para rasul kepada umat manusia, tujuan diturunkannya kitab-kitab suci kepada mereka, tujuan diciptakannya dunia dan akhirat, surga dan neraka. Karena itulah al-haqqah adalah hak, benar adanya, dan al-waqi'ah benar, ditegakkan. Karena tujuan itulah mizan atau timbangan ditegakkan. Catatan amal perbuatan para hamba berterbangan. Karena tujuan itulah muncul kebahagiaan dan kesengsaraan, sesuai dengan cahaya yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada masing-masing hamba. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Dan barang siapa yang tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tidaklah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Quran surat An-Nur ayat 40. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwata barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dalam kajian kita untuk mengkaji kitab Aqidah Golongan Selamat dari Syekh Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullahu taala, Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullahu taala. Dan kita sudah menyinggung bagaimana Hafidh Al-Hakami atau Syekh Hafidh Al-Hakami ini orangnya seperti apa, dan ternyata dia masih muda namun bisa memberikan karya-karya yang emas banget, karya-karya yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah karya yang ada di hadapan kita, yaitu Aqidah Golongan yang Selamat, dan ini adalah sebuah buah karya beliau yang kala itu umur beliau itu masih 20-an tahun, ya. Fabarakallahu fikum. Dan Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullahu taala, beliau tuh punya guru namanya Abdullah Al-Qar'awi. Abdullah Al-Qar'awi. Nah, Abdullah Al-Qar'awi ini ya itu dekat dengan mufti Saudi waktu itu, namanya Syekh Muhammad ibn Ibrahim. Syekh Muhammad ibn Ibrahim. Al-Muhim, singkat cerita, jadi waktu hajian Syekh Hafidh Al-Hakami ini kan masih muda, ya, masih muda. Dan beliau ini suka ikut Syekh Abdullah Al-Qar'awi, syekhnya dia tuh, kemana-mana ikut. Sampai Syekh Muhammad ibn Ibrahim mufti Saudi itu ngundang makan gitu loh. Waktu di haji itu ngundang makan malam di kemahnya. Datanglah Syekh Abdullah Al-Qar'awi beserta muridnya, salah satunya Hafidh Al-Hakami ini nih. Ya. Datang. Begitu datang, ternyata Syekh Muhammad ibn Ibrahim ini punya hadiah untuk gurunya Abdullah Al-Qar'awi. Cuma satu bukunya. Jadi waktu itu ada satu judul dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, namanya Raf'ul Yadain. Kitab Raf'ul Yadain lil Bukhari, penulisnya Bukhari. Al-Muhim tuh buku cuma 2. Bukunya baru cuma 2. Satu buat Syekh Muhammad ibn Ibrahim, ya dianya. Yang satu lagi dikasih sama Abdullah Al-Qar'awi. Ya kalau ini kan anak-anak nih semua, yang lain anak-anak muda, ya. Alhasil nggak dapat. Setelah makan malam apa segala macam, pas pulang ke kemahnya, Syekh Hafidh Al-Hakami ini dengan syekhnya Abdullah Al-Qar'awi itu satu kemah, barengan. Syekh Hafidh Al-Hakami ini bilang sama Abdullah Al-Qar'awi ini, Syekh, boleh nggak saya pinjam dulu bukunya? Kata Syekh Abdullah, silahkan, saya mau tidur. Iya Syekh, saya pinjam dulu bukunya, dia bilang. Udah. Malam tidur Syekh Abdullah Qar'awi dan Syekh Hafidh Al-Hakami, jamaah barakallahu fikum, dia justru menyalin kitab Raf'ul Yadain lil Bukhari itu. Disalin sama dia. Selesainya pas azan subuh pertama. Ya, Allahu Akbar, udah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, selesai. Syekh Abdullah Al-Qar'awi bangun. Ya. Dan Syekh Hafidh Al-Hakami ini rebah sebentar. Sampai azan yang kedua bangun, kitabnya dibalikin. Pas kitabnya dibalikin, kata Syekh Abdullah, "Ente ngapain? Baca dari semalam?" "Enggak Syekh, saya salin."
Dan kalau saya mengatakan saya udah hafal kitabnya, saya juga nggak bohong sama Anda. Kalau saya bilang saya hafal kitab Raf'ul Yadain Al-Bukhari ini, saya nggak bohong juga. Ya, ini menunjukkan kecerdasan yang dimiliki oleh penulis rahimahullahu taala. Bahkan Syekh Muhammad ibn Ibrahim Mufti itu kan dia ini dari kota namanya Jazan. Waktu beliau datang namanya kan Hafidh. Hafidh itu kan penjaga atau penghafal. Ya, dua artinya, penghafal atau penjaga. Begitu orang ini datang nih, Hafidh al-Hakam ini datang, kata Syekh Muhammad ibn Ibrahim, Ja'al Hafidhu Jazan. Datang nih, penghafalnya Jazan. Kata Syekh Hafidh al-Hakami, Hafidhul Jazan huwa Allah. Penjaga Jazan itu Allah. Ya, tapi pujian-pujian para ulama kepada Syekh Hafidh al-Hakami ini begitu luar biasa. Makanya kita bisa mengambil faedah-faedah yang banyak dari kitab atau tulisan-tulisan beliau. Dan pertanyaan pertama, ma awwalu ma yajibu 'alal ibad? Hal pertama, apa kewajiban pertama bagi seorang hamba? Beliau mengatakan kewajiban pertama bagi seorang hamba adalah mengetahui tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengetahui tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama kali untuk kita ketahui adalah apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Ya, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Bahkan beliau mengatakan di sini, awwalu ma yajibu 'alal ibad ma'rifatul amr alladhi khalaqahumullahu lahu wa akhadha 'alaihimul mitsaqu bih wa arsala bihi rusulahu ilaihim. Yang tujuan ini menjadikan adanya perjanjian-perjanjian yang Allah telah ikat diri kita padanya. Tujuan diciptakannya kita ini adalah juga yang merupakan tujuan diutusnya para rasul kepada umat-umat manusia. Tujuan diturunkannya Al-Quran, ya. Tujuan diciptakannya dunia sama akhirat. Tujuannya ini nih, ya. Namun sebelum kita masuk kepada tujuannya itu apa, maka perkataan penulis di sini, kewajiban pertama bagi seorang hamba adalah mengetahui tujuan dia diciptakan. Ya. Dalam riwayat kitab beliau yang lain, ya, setelah beliau mengatakan kewajiban pertama bagi seorang hamba adalah mengikuti tujuan dia diciptakan oleh Allah, tsummal amalu bihi, lalu mengamalkannya. Karena ilmu itu bukan hanya wawasan, tapi harus menjadi amal. Ilmu bukan hanya wawasan, tapi harus menjadi apa? Menjadi amal. Dan ini karakter salaf lagi belajar. Para salaf rahimahumullah kalau mereka belajar, tujuan mereka tuh mengamalkan apa yang mereka ketahui. Bukan wawasan untuk mereka, enggak. Mereka untuk beramal. Ya. Makanya barakallahu fikum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan hatafal ilmul amal. Ilmu tuh selalu manggilin amal, nelponin amal. Kalau amal ini enggak menjawab panggilan ilmu, maka ilmu akan pergi. Kalau ilmu nelpon amal enggak jawab, maka ilmu akan pergi. Makanya jamaah barakallahu fikum, ini mungkin salah satu sebab kenapa pengajian kita sering tapi ilmu kita cetek. Lupa terus. Karena prakteknya kurang. Amalnya tuh kurang. Kata Ali bin Abi Thalib apa? Hatafal ilmul amal. Amal ini, ilmu ini nelponin amal gitu loh. Amal selalu diteleponin, mana enggak angkat-angkat nih amal, atau cuma di-read doang, maka akan pergi ilmunya. Karena ilmu ini untuk amal. Makanya para salaf rahimahumullah, para sahabat jamaah barakallahu fikum, mereka nih kalau dengerin satu hadis aja itu merubah karakter mereka. Satu hadis langsung mereka amalkan. Ya, bukankah hadis yang kita semua tahu tentang hadis makan? Ya, seorang sahabat makan bareng Rasul tapi tangannya kemana-mana. Kata Rasul SAW apa? Ya ghulam, kul biyaminik, samillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Nah, kata Rasulullah, baca bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan yang dekat-dekat denganmu. Kata sahabat yang ditegur ini, ya, maka itulah cara makan saya sampai saya wafat nanti. Itulah cara makan saya sampai saya wafat nanti. Lihat, satu hadis
itu memberikan apa? Memberikan faedah untuk dia beramal terus-terusan. Satu hadis. Ya, satu hadis. Ini menunjukkan semangatnya mereka para salaf rahimahumullah untuk beramal. Enggak cuma dengerin pengajian toh, tapi mau beramal. Ilmu ini wasilah jemaah. Wasilah, bukan tujuan. Tujuan kita adalah amal. Tujuan kita adalah amal. Kita punya ilmu tuh biar kita bisa beramal. Ya. Maka di sini penulis rahimahullah taala mengatakan awalu ma yajibu 'alal 'ibad ma'rifatul amru alladzi khalaqahumullahu lah. Kita mesti mengetahui apa hal yang diperintahkan, dengan itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Nah, terus beliau rahimahullah tuh menyebutkan adanya perjanjian yang telah Allah ikatkan pada dirinya. Al-mitsaq. Perjanjian apa yang dimaksud di sini? Ikhwata barakallahu fikum. Dalam surat Al-A'raf ayat 172. Surat Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna." Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, betul, kami bersaksi ya Allah. Jadi jamaah barakallahu fikum, dalam beberapa riwayat Allah Subhanahu wa taala itu ya masaha dhahra Adam, mengusap punggung Nabi Adam alaihi salam, lalu akhirnya keluar anak cucu Adam seluruhnya. Pada saat seluruhnya udah keluar, di situ Allah mengatakan, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Semua kita nih bilang, bala syahidna, iya ya Allah, kami saksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Jadi sebelum kita ngumpul di Al-Fatah, kita udah pernah ngumpul dulu. Ditanya sama Allah, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Iya. Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidna, iya ya Allah, kami bersaksi. Berarti dari mitsaq ini jamaah, dari perjanjian ini, ya, dari pernyataan ini, makanya dari pernyataan ini makanya seorang bayi kalau lahir itu alal fitrah, di atas fitrah. Rasulullah SAW bersabda apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Rasulullah SAW mengatakan setiap yang lahir itu lahir di atas fitrah. Dan maksud di atas fitrah itu di atas tauhid. Dia tahu Rabbnya tuh Allah. Dan kefitrahan ini adalah buah dari perjanjian tadi itu. Dari perjanjian surat Al-A'raf ayat 172. Fa'abawahu yuhawwidani. Tergantung kedua orang tuanya setelah itu. Mau dibikin Yahudi anaknya, mau dibikin Majusi anaknya, mau dibikin Nasrani anaknya, dan gak ada mau dibikin Islam anaknya. Karena memang yuladu alal fitrah, karena lahir udah dalam keadaan apa? Fitrah. Ya. Dan yang fitrah ini jamaah barakallahu fikum, ini adalah apa ya? Salah satu perjanjian atau pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Ya. Di atas fitrah. Lalu yang berikut yang dikatakan juga oleh penulis rahimahullahu taala, ya, awwalu wajibin 'alal mukallaf, ya, apa kewajiban pertama bagi seorang muslim, ya. Setelah perjanjian dalam surat Al-A'raf 172, yang dimaksud adalah pada saat seseorang lahir itu lahir di atas fitrah mengetahui ketuhanan, ya. Tapi perlu digarisbawahi. Jadi ada orang yang kalau dengar ayat itu sama hadis tadi itu, ya, surat Al-A'raf 172, bahwa kita tuh udah pernah dites sama Allah bahwa kita ini harusnya bertauhid gitu loh. Oke? Terus ada hadis yang mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap maulud itu setiap yang lahir itu di atas fitrah. Ada orang-orang yang ngambil dalil ini untuk apa? Untuk mengkafirkan orang-orang. Ya. Begitu orang itu melakukan sebuah kesalahan, dia bilang kafir nih orang nih. Kenapa? Padahal orang itu nggak ngerti, makanya dia melakukan kesalahan. Dia bilang enggak, kan udah ada perjanjian sama Allah dulu.
Emang ente ingat dulu pernah ada perjanjian sama Allah? Siapa di sini yang ingat waktu itu kita ditanya sama Allah, alastu birabbikum? Ada yang ingat di sini? Ini kalau orang yang paling muda di sini aja, anak tanya masih ingat nggak? Nggak ingat. Yang ngingetin Allah dalam Quran ini. Ya, makanya barakallahu fikum. Ada orang-orang yang akhirnya ngambil dalil ini untuk mengkafirkan orang-orang dengan alasan apa? Seseorang itu udah tahu bahwa Allah tuh Robnya yang satu-satunya yang perlu disembah. Pada saat ada kesalahan dalam tauhidnya langsung dikafirin. Ya, maka kita katakan bahwa perjanjian itu nggak cukup menjadi hujah untuk seseorang. Karena seseorang tuh pasti lupa dengan perjanjian itu. Tapi yang ikut menjadi hujah itu apa? Adanya Rasul yang dikirimkan kepada kita. Ini hujah. Ya. Makanya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 15, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami enggak bakal mengazab mereka sampai Allah itu mengirimkan rasul kepada mereka. Jadi enggak cuma hujah itu aja tuh, yang perjanjian dulu aja terus kemudian orang-orang bisa mengkafirkan orang lain, enggak. Ada rasul enggak di situ? Ada yang nyampein hak enggak di situ? Ya, karena itu juga merupakan apa? Merupakan hujjah. Ya. Fa barakallahu fikum. Nah, kalau permasalahan awal wajibin 'alal ibad, apa kewajiban pertama bagi seorang hamba? Ya, maka kewajiban pertama bagi seorang hamba di Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mengkufurkan seluruh sesembahan selain Allah. Ini yang paling pertama nih, jamaah, yang paling pertama nih mesti kenal nih apa? La ilaha illallah. Rasulullah SAW waktu mengirim Mu'adz, Rasulullah SAW mengatakan apa? Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab faj'al awwala ma tad'una ilaihim ay yashhadu an la ilaha illallah. Pertama kali nih pelajaran yang kamu berikan kepada mereka wahai Mu'adz, la ilaha illallah. Ya. Dan ini antum perhatikan barakallahu fikum. Kewajiban pertama ya, itu la ilaha illallah, ya. Ini adalah perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun perkataan selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita bakal temuin pernyataan-pernyataan yang banyak banget. Orang tuh pertama kali kalau orang ini mau masuk Islam mesti ngapain? Sekarang antum kalau ada datang orang mau masuk Islam, antum suruh ngapain? Syahadat kan? La ilaha illallah. Kalau ahlul bid'ah enggak selalu kayak gitu, ya. Contoh, ya. Wa dhahaba al-Baqilani ila anna awwala wajibin 'ala al-mukallaf huwa an-nazar. Al-Baqilani, ya, dia ini mengatakan bahwa yang pertama kali harus dilakukan seorang hamba itu adalah an-nazar. Memperhatikan, melihat. Memperhatikan dan melihat. Apa maksudnya memperhatikan dan melihat? Memperhatikan, ya, huwa an-nazaru fi dalil al-aqli al-muthbit li-infiradillah. Jadi dia lihat dulu nih matahari, bulan, laut, gunung, hujan dan lain sebagainya. Setelah dia nazar itu, dia lihat itu, dia perhatikan itu, timbul kepercayaan bahwa ada Allah di sini dan ada satu pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat. Ya, akhi, rububiyah antum udah tahu, orang kufar aja tahu. Tadi Ustadz Imam baca tentang itu. Ya. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard. Kalau kalian tanya kepada orang-orang kufar siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka bilang apa? Allah. Ini Baqilani datang terus bilang, bukan la ilaha illallah yang pertama, bukan ibadah kepada Allah pertama, bukan. Dia mesti lihat dulu nih, mana matahari, gimana menurut Anda matahari? Apakah matahari itu menandakan ada satu pencipta? Bayangin tuh. Apa enggak di atas kebodohan perkataan seperti ini? Wa dhahaba ta'ifatun, ya. Dan orang-orang yang lain itu mengatakan, ya. Tadi kan nazar tuh ngelihat, ya, memperhatikan. Ada perkataan yang lain, itu sebelum memperhatikan, kalian mesti niat dulu bahwa kalian akan nazar, bukan nazar perempuan ini. Ya, ini nazar maksudnya memperhatikan kaun, apa namanya? Alam semesta. Niat untuk memperhatikan alam semesta itu yang mesti ada awal-awal. Antum pusing apa belum? Pusing kan? Emang ahlul bid'ah tuh bikin pusing. Pasti bikin pusing. Bukan la ilaha illallah yang pertama, dia bilang apa? Seseorang tuh mesti niat dulu. Dia niat bahwa dia akan melihat dan memperhatikan alam semesta. Niatnya dulu.
Itu yang pertama wajib untuk diketahui. Ya. Wa dhahabal jubba'i al-mu'tazili ila anna. Nah, antum mau dengar lagi yang aneh-aneh. Orang Mu'tazilah bilang yang pertama kali mesti diketahui seorang hamba itu atau dimiliki oleh seorang hamba adalah keraguan. Keraguan, syak kata dia. Mesti syak dulu, mesti ragu dulu. Kemudian dia lihat tuh keadaan bahwa ini menandakan ada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ya, mesti apa? Mesti syak dulu. Karena keraguan itu yang akan menjadi pendorong kita melihat alam semesta, bertanya tentang Allah tadi. Ya. Maka barakallahu fikum. Hal ini ya, tentu ini adalah kebiasaan ahlul bidah, yaitu membuat pusing para masyarakat, ya. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah langsung mengatakan sebagaimana Allah mengatakan, ya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, liya'budun ay yuwahhidun. Ya'budun artinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya di sini penulis rahimahullahu taala mengatakan, ya, karena tujuan-tujuan inilah diciptakan langit dan bumi dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Silakan. Pertanyaan kedua, apa tujuan diciptakannya para makhluk oleh Allah Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin, ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran surat Ad-Dukhan ayat 38 sampai ayat 39. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Quran surat Shad ayat 27. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya dan mereka tidak akan dirugikan. Quran surat Al-Jathiyah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Nah. Barakallahu fikum. Di pertanyaan yang kedua ini penulis rahimahullahu taala memberikan kepada kita dalil-dalil tentang apa tujuan diciptakannya para makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan diciptakannya para makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua apa yang Allah inginkan dari tujuan tersebut. Tujuan kita diciptakan oleh Allah apa jemaah? Tujuan kita ada untuk apa? Baik, satu ibadah. Tujuan Allah nyuruh kita ibadah buat apa? Tujuan Allah memerintahkan kita untuk ibadah. Untuk apa? Untuk diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk diberikan reward sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berpikir Allah menciptakan kita untuk kita ibadah. Terus ibadah ini Allah inginkan agar Allah tuh tambah kaya. Enggak. Kita mau sujud ribuan kali Allah enggak tambah kaya gara-gara kita, enggak. Allah enggak tambah mulia gara-gara kita, enggak. Tetap aja Allah dengan kemuliaan yang sempurna. Mau kita ibadah, mau enggak kita ibadah, Allah mulia. Mau kita sujud atau kita enggak sujud, Allah tetap kaya. Mau kita puasa atau kita enggak puasa, Allah tetap maha indah jemaah. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Allah tuh membutuhkan ibadahnya kita. Makanya paling ajib itu ada orang ngambek sama Allah. Orang ngambek sama Allah.
Marah sama Allah. Ente kenapa nggak mau sholat? Nggak. Allah nggak kasih keinginan saya yang ini dan yang itu. La ilaha illallah. Siapa ente? Terus Allah tuh sakit kalau antum ngambek sama Allah. Allah sedih kalau antum ngambek sama Allah. Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita ibadah ya untuk kita. Untuk dibales, diganjar. Ya. Maka barakallahu fikum. Di ayat yang pertama, ya, penulis juga mengatakan wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ya, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Ya. Dengan hak, dengan tujuan yang hak, dengan tujuan yang benar, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ayat-ayat ini ya menandakan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa beribadah. Kalau antum tadi anda tanya udah fal banget, untuk apa kita diciptakan? Jawabannya untuk ibadah. Berarti kalau ada orang enggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti rusak. Pasti rusak. Ya. Antum kalau ada HP antum ini, ya, HP kita nih, ya, kita pegang nih HP, nih ada tab nih misalnya. Ini tab, mestinya buat apa jamaah tab nih? Buat apa tab? Hah? Buat apa? Macam-macam, apa? Ya bisa WA, bisa baca, ya. Intinya buat komunikasi lah kasarnya, ya. Tapi kalau ada kecoa nih di sini nih, ana pengen bunuh kecoanya, ana timpa pakai tab, mati nggak kecoa? Mati. Kecoa lagi, anak timpa lagi. Mati gak kecoa? Ada kecoa lagi, anak timpa lagi kecoa. Mati gak? Tab anak mati gak? Mati kan? Kenapa tab anak bisa rusak? Karena tab itu gak dibuat untuk matiin kecoa. Kalau anda pakai tab ini gak sesuai dengan tujuannya, pasti rusak. Sama kayak manusia. Kalau manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah, lalu dia gak beribadah, pasti rusak. Karena kita diciptakan karena ada tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Ya. Maka siapa yang keluar relnya pasti rusak. Pasti berantakan. Ya. Makanya perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah sampai antum juga udah hafal, ya. Maka itu dipraktekkan gitu loh. Kita di dunia ini bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk menikah, enggak. Kita liya'budun yuwahhidullah. Semua hal-hal itu pembantu kita untuk beribadah kepada Allah. Bukan tujuannya. Bukan tujuannya. Ya, bukan tujuannya. Ya. Dan tujuan orang ini macam-macam. Tujuan orang kufar itu macam-macam. Ya. Ada yang hidup tujuannya itu untuk menghibur orang, udah, tok. Ya. Sampai nih orang kufar ini, jadi dia tuh sebelum mati, dia bikin rekaman kayak stand up comedy gitu. Bikin rekaman sendiri. Dan dia minta rekaman ini diperdengarkan pada saat pemakamannya dia. Lihat tuh. Saya mau jadi komedian yang totalitas lah. Sampai mati saya mau menghibur orang. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dia dikuburin, di style tuh stand up komedinya dia. Orang-orang ketawa di atas. Dianya digoreng-goreng tuh. Ya. Maksudnya bahwa kita ini sebagai orang muslim ini memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat At-Talaq ayat 12, Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Allah mengatakan Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Yatanazzalul amru bainahun, dan Allah yang memberikan perintah di antara mereka. Untuk apa semuanya? Lita'lamu. Jamaah barakallahu fikum. Adanya matahari, bulan, langit dan lain sebagainya. Yang itu kalau klasifikasi tentang masalah pelajaran tauhid itu masuknya tauhid rububiyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan. Ya. Itu rububiyah. Semua dalil rububiyah maksudnya adalah uluhiyah. Semua dalil Quran tentang rububiyah maksudnya adalah uluhiyah. Maksudnya gimana? Setiap Allah mengatakan Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi.
Itu Allah ngomong gitu biar kita tuh ngerti bahwa yang pantas disembah juga cuma Allah. Semua dalil rububiyah maksudnya uluhiyah dalam Al-Quran. Itu kaidahnya tuh. Ya. Makanya barakallahu fikum jamaah. Pada saat Allah mengatakan dalam surat At-Talaq ini, ya, Allah mengatakan li ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya, ini penciptaan langit dan bumi sekalian ini agar kalian itu mengetahui bahwa Allah itu maha bisa gitu loh. Dan yang maha bisa ini yang pantas untuk disembah. Ya. Jadi barakallahu fikum, semua ayat rububiyah, saya ulang lagi, semua ayat rububiyah itu maksudnya adalah uluhiyah. Semua ayat yang menceritakan Allah itu menciptakan ini dan itu, semua maksudnya agar kita hanya beribadah kepada Allah. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan misalnya sama orang Quraisy, ya. Apa dalam surat Quraisy? Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlata syita'i wa shayf, falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu, sembahlah oleh kalian rabb hadzal bait, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf, itu mereka tahu bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah apa? Falyabudu, maka sembah Allahnya. Kalian udah tahu yang memberikan kepada kalian hujan, rezeki dan lain sebagainya itu Allah, falyabudu kata Allah. Maka sembah Allahnya. Dan ini adalah masalah yang paling utama yang ada dalam Al-Qur'an. Orang-orang tuh disuruh nyembah Allah. Dan Ana bilangin bahwa gak ada dakwah yang menitik beratkan tentang uluhiyah kecuali dakwah Ahlus Sunnah. Gak ada. Afwan ya, kalau antum dengar ada yang selain Ahlus Sunnah terus ngomong masalah tauhid ketuhanan, antum pasti ketemu tauhid itu adalah rububiyah. Allah itu yang menciptakan lapis-lapisan langit. Langit satu ke langit kedua itu jaraknya sekian. Dalam setiap langit itu ada ribuan bintang. Bintang itu seperti ini dan seperti itu. Semuanya rububiyah. Wen uluhiyah. Maksud itu uluhiyah. Gak disebut uluhiyahnya. Gak disebut uluhiyahnya. Yang nyebut uluhiyah itu akan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Udah. Para ulama, ya, mereka menitik beratkan semuanya itu kepada uluhiyah karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu untuk apa? Uluhiyah, biar mereka ini beribadah cuma sama Allah. Kalau tawakal kepada Allah, kalau takut kepada Allah. Kalau berharap kepada Allah, enggak yang lain. Ya. Maka barakallahu fikum. Ini merupakan sebuah hal yang penting untuk kita ketahui bersama bahwa kita tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pada saat ada goalsnya antum ini, misalnya goalsnya kita ini bikin macet ibadah kita, ingat antum tujuannya ibadah di dunia ini. Ya. Kita lagi mau goalsnya misalnya memiliki mobil misalnya, tapi goals ini bikin antum macet ibadahnya, maka antum ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Ibadah, bukan beli mobil. Pada saat antum ngincer satu perempuan, tapi perempuan ini bikin buyar ibadah, maka ingat, antum di dunia bukan untuk cari perempuan, tapi untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Makanya kalau antum udah sering banget dengar, Ustaz Ana sering banget Ustaz dengar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hafalannya bahwa manusia tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Iya. Karena ini memang selalu harus didengar agar kita yang udah mulai keluar relnya, yang udah pakai tab untuk gebukin kecoa ini balik lagi. Untuk pakai tab itu di jalan yang benar. Ya. Maka ikhwata barakallahu fikum. Ini adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah agar kita bisa diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar ibadahnya dapat surga, yang buruk ibadahnya masuk neraka. Baik, kita lanjutin habis azan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya. Jadi jemaah barakallahu fikum, saya ingin mengulang lagi bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, dan apa maksud Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ibadah? Apa maksudnya? Apa niatnya Allah Subhanahu wa taala?
untuk diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Jathiyah yang juga ada dalam kitab ini ayat 22. Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar agar dibalas tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya. Ya. Wa hum la yuzlamun. Enggak bakal ada ruginya kata Allah. Kalau kita berbuat baik, pasti akan diberikan juga kebaikan. Kalau kita berbuat buruk, pasti akan diberikan keburukan. Dari sini jamaah barakallahu fikum, kita ngerti bahwa kita nggak boleh suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Khawatir iya. Ya, apakah amal kita diterima atau tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik, dan Allah akan memberikan keburukan kepada orang-orang yang berbuat buruk. Itu pasti udah. Jadi kalau antum dengar misalnya, antum pernah dengar seseorang namanya Abdullah Al-Qasimi misalnya. Pernah dengar nggak Abdullah Al-Qasimi? Abdullah Al-Qasimi sampai hari ini aja kitabnya itu dipakai sebagai rujukan untuk membantah orang-orang ateis dan liberal. Kitabnya dipakai rujukan untuk orang ateis dan liberal. Gitu. Tapi parahnya adalah Abdullah Al-Qasimi ini mati dalam keadaan murtad. Kok bisa? Bikin buku ngebantahin orang-orang liberal dan ateis tapi kok murtad ya. Ya. Maka kejadian-kejadian seperti ini atau kejadian yang lain deh. Kejadian adanya seorang muadzin di Mesir, kata Imam Qurtubi rahimahullahu taala, ada satu kejadian di Mesir, seorang muadzin naik ke lantai atas untuk azan, kemudian ternyata dilihat tetangganya di bawah perempuan cantik. Akhirnya dia apa ya? Cinta pada pandangan pertama lah. Ya, turun langsung mau dizinahin sama dia. Kata perempuannya enggak mau, saya enggak mau berzina. Udah, terus mesti gimana? Nikahin saya. Kata si laki-lakinya, oke, saya nikahin. Iya, tapi saya Nasrani, kamu masuk Nasrani dulu baru bisa nikahin saya. Oke, At-Tanassar kata dia, saya masuk Nasrani. Siapa nih orang? Muadzin. Oke. At-Tanassar kata dia, saya masuk Nasrani. Ya udah. Akhirnya dia ada perlu lagi ke atas. Waktu dia naik tangga kepleset, jatuh mati. Wala harim wala Islam. Islam kagak udah masuk Nasrani. Dapat harimnya juga enggak. Ya. Kejadian-kejadian ini ikhwatah barakallahu fikum, ya, enggak boleh menjadikan kita ini suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia muadzin ya. Tapi kok Allah jadiin dia sampai murtad kayak gitu? Padahal dia penulis ya, tapi kalau Allah jadikan dia murtad gitu, pasti ada sesuatu yang menjadikan Allah membalas dia seperti itu. Pasti ada kejadian yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala membalas dia seperti itu. Hadis yang Rasulullah SAW mengatakan, ya, ada seseorang yang tidaklah ada jarak antara dirinya dengan surga melainkan hanya satu jengkal saja. Fayasbiqu alaihil kitab, namun takdir berkata yang lain, dia masuk neraka. Bisa ya orang yang udah amalnya itu sama surga deket banget, tapi kemudian takdir berkata lain dan masuk neraka. Itu dalam hadis riwayat Muslim, riwayat yang lainnya, fima yabdulin nas, yang kelihatan sama orang ini tuh beramal-amalan surga gitu loh. Padahal dia bisa riya, dia bisa sum'ah, macam-macam. Yang akhirnya keburukan ini dibalas oleh Allah dengan keburukan. Intinya yang baik pasti dibalas baik. Yang buruk pasti dibalas buruk. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan apa? Enggak ada. Bang. Udah, nggak usah pakai mic, nggak apa-apa kalau kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Oh gitu. Saya nggak berani gitu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kita, kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang diurusi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-zahir. Zahirnya gimana? Dia masuk Islam, ahlan wa sahlan gitu. Motifnya apa? Urusan dia sama Allah. Ya, urusan dia sama Allah. Dan poinnya juga, kadang memang ada orang masuk Islam, tapi awalnya bukan karena keikhlasan, bukan karena perempuan, bisa aja, ya kan? Ada hadis dari Rasulullah SAW, waktu orang Arab ini datang kepada Rasulullah SAW terus bilang, kalau saya masuk Islam, saya dapat apa, kata dia. Ini kalau nggak salah riwayat Muslim ya. Saya dapat apa? Ya mau apa, kata Rasul? Mau kambing, kata dia. Masuk Islam tapi dapat kambing. Kambingnya nggak satu ya. Kambingnya itu dia bilang banyaknya. Itu gunung, nih gunung, nih gunung. Nah ini kan lereng nih. Ya selereng itu kambing semua. Saya mau segitu kambingnya. Rasul kasih kambing. Dikasih kambing. Dia pulang bawa kambing ke kampungnya. Muslim dan bawa kambing. Dia bawa kambing. Wah, orang kampung bingung kan. Dari mana dapat kambing gitu. Mau dapat kambing, masuk Islam sama Muhammad, dapat kambing ente. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, beliau bilang, kadang memang ada orang-orang yang awal jejak Islamnya bukan karena Allah, namun begitu dia masuk Islam, dia belajar keikhlasan, maka Islam lebih dicintai oleh dia dibanding dunia sama isi-isinya. Mungkin banget. Ya, mungkin banget gitu loh. Kita aja Pak, kita nggak ngerti ikhlas kecuali belajar. Dulu sholat aja. Wala mikir ikhlas, wala riya, wala apa. Begitu belajar kita tahu ikhlas. Ya kan? Hamzah radhiyallahu anhu waktu dia datang dari habis berburu, dia dengar kabar apa? Waktu dia mau masuk Islam, keponakannya dihina. Keponakannya dihina Pak, bukan Nabi dihina, bukan, keponakan dihina. Dia nggak urusin Muhammad itu Nabi, enggak, tapi keponakan dia dihina, keluarga dia dihina. Lihat asabiyahnya dia ini, ya, apa namanya, fanatik dari kekeluargaannya ini, yang akhirnya menjadikan dia datang kepada Abu Jahal dan akhirnya mukul kepalanya Abu Jahal dan lalu mengatakan apa? Ini ala dini Muhammad, saya di atas agamanya Muhammad. Awalnya enggak, ya, awalnya enggak. Jadi mungkin aja, dan akhirnya Hamzah jadi apa? Sayyidu syuhada, ketuanya para syuhada, bayangin aja. Tapi awal jejak dia masuk Islam itu karena apa? Karena fanatisme kekeluargaannya itu. Tapi akhirnya apa? Begitu dia belajar tentang keikhlasan, akhirnya keislaman itu lebih dicintai dibanding keluarganya sendiri. Ya, dan begitulah. Makanya kan anak kecil tuh disuruh sholat. Ya, orang-orang disuruh sholat tuh disuruh ngaji. Ya nggak deh, ntar anak ngajinya gara-gara ente. Ngaji, emang ente udah tahu ikhlas? Kan belum tahu. Belajar duduk ngaji, emang mesti dipaksa awal-awal. Baru kita ngerti apa itu keikhlasan. Ya, ini terakhir deh. Ustadz mohon nasihatnya kalau kita lagi futur bagaimana supaya kita semangat salat malam Ustadz ya. Ini pertanyaan dijawab sebenarnya satu muhadharah ini. Ya, gimana caranya kita hilang futur? Intinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak futur ya. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Doa terus sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau futur jangan suka bergaul sama orang futur juga. Kalau lagi malas jangan gaul sama orang malas. Hancur lebur. Ya, kalau lagi malas jangan suka chat sama orang yang lagi malas juga, nggak bisa. Kalau lagi futur jangan masuk grup orang-orang malas, jangan. Tapi masuk grup orang-orang yang soleh yang akan mengajak kita untuk ibadah. Kalau nggak gitu kita nggak selamat. Ya, maka barakallahu fikum, itu aja mungkin yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.